Tes, tes. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sangga Ramadan dengan nomor NIM 21109010414. Di sini saya ingin mengerjakan tugas kultum yang diberikan oleh mata pelajaran AIK Muhammadiyahan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya ingin membahas tentang berita-berita hoax yang beredar di era zaman sekarang. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahmatullah. Baiklah, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Ibnu Katsir rahimullah dalam tafsir Al-Quran berkata, Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan cross check terhadap berita dari orang fasik karena boleh jadi berita yang terbesar adalah berita dari orang fasik. Berita yang terbesar adalah berita dari orang dusta atau keliru. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asam di saat menerangkan ayat di atas, beliau berkata, termasuk adab bagi orang yang cerdas, yaitu setiap berita yang datang dari orang kafir hendaknya dicek terlebih dahulu, tidak diterima mentah-mentah. Jadi jika kawan-kawan semua mendapatkan berita yang lagi panas, yang lagi mantap nih istilahnya, jangan diterima mentah-mentah langsung disebarkan ke grup-grup WhatsApp. Apalagi terutama biasanya berita hoax itu sering tersebar di grup-grup keluarga. Nah, itu teman-teman pasti sering mengalami hal tersebut. Nah, sikap asal-asalan menerima itulah yang sangat berbahaya dan dapat menjerumuskan dalam dosa. Dari jari jemari kita share berita-berita yang belum tahu arahnya kemana, belum tentu berita itu benar atau bagaimana. Teman-teman semua langsung ambil berita itu, tidak ditelaah dulu, tidak di cross check terlebih dahulu, lalu teman-teman langsung langsung menyebarkan ke grup-grup WhatsApp atau ke sosial media, yang dimana sosial media di zaman sekarang itu satu kali klik saja bisa langsung tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dimana ketika berita hoax yang kawan-kawan sebarkan itu, berita tersebut ternyata hoax dan itu menimbulkan dosa. Nah, banyak dosa itu ketika berita yang kita sebarkan itu hoax diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh penjuru dunia ini yang menggunakan sosial media melihat berita kawan-kawan sebenarnya kalian sebar dan ternyata itu hoax. Itu teman-teman. Maka jangan terima mentah-mentah berita yang kawan-kawan dengar. Lalu jika menerima berita, kawan-kawan semuanya langsung telaah terlebih dahulu, teliti terlebih dahulu, cari sumber yang benar, cari berita ini berasal dari mana sih, dari koran mana sih, dari TV mana sih, cross check benar-benar gitu. Jangan terlalu percaya 100% berita yang mentah-mentah, karena akan menyebabkan dosa yang sangat besar kawan-kawan semua. Jika diterima mentah-mentah itu sama saja menyamakan dengan berita dari orang jujur dan adil. Jadi yang berita yang jujur itu tergeser pun. Jadi ada berita jujur dan hoax. Ketika berita hoax hot, berita ini terlalu tersebar lebih cepat hoax. Dan berita yang asli ini akan tertutupi oleh berita hoax ini, teman-teman. Banyak contohnya, teman-teman. Saya tidak bisa menyebutkan salah satu, tapi banyak contohnya. Pas di lingkungan teman-teman sendiri pun banyak sekali berita-berita hoax tersebut. Dari apalagi yang lagi ngetren ini adalah berita World Cup, teman-teman. Bagaimana semalam itu Argentina menjuarai World Cup. Ketika Argentina juara World Cup, fans berat Cristiano Ronaldo, pemain Portugal, kita bisa lihat banyak sekali junjingan-junjingan dari seluruh fans. Itu ada berita hoax tentang Argentina bahwa mereka bermain curang, semua settingan. Jadi kalau Argentina nyerang, nendang pemain lawan itu tidak kartu karena sudah disetting
agar Messi ngangkat piala World Cup gitu. Nah, itu berita hoax teman-teman. Kita tidak tahu sumbernya di mana, kita hanya tahu melalui media TikTok tersebut sudah kacau teman-teman. Makanya jangan terima berita mentah-mentah kawan-kawan semua. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu dan mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayainya sesuatu yang biasanya digunakan dalam medsos. Media sosial pasti itu. Misalnya, contoh Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. WA sekarang, grup keluarga, banyak sekali. Nah, hoax biasanya menyebar bagai virus, sehingga wajar saja banyak kabar hoax yang menjadi terkenal dan viral. Bahkan orang-orang dengan tanpa kabar, tanpa sadar ikut menyebarkan berita tersebut. Maka teman-teman, pesan dari saya, jagalah, bukan jagalah hati, jagalah jari, jagalah pikiran. Jangan asalkan klik-klik saja teman-teman, karena itu akan mendapatkan dosa. Begitu saja terkait pembahasan hoax dari saya. Semoga kawan-kawan semua diberikan kesehatan ya. Saya Muhammad Ramadan pamit undur diri. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.